Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Kautsar Luber Amandu, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan NIM 2402010205996. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau mempresentasikan tentang self concept dengan judul Cristiano Ronaldo dalam perspektif self concept dan estetika humanisme untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah estetika humanisme. Yang pertama, kenapa Cristiano Ronaldo? Jadi, setiap manusia pada dasarnya menjalani perjalanan hidup dengan membawa citra dan pemahaman tentang dirinya sendiri. Dalam ranah psikologi dan filsafat, hal ini dikenal sebagai self-concept atau konsep diri. Konsep diri merupakan cara seseorang melihat, memahami, dan menilai dirinya, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam mata kuliah estetika humanisme, konsep diri menjadi bagian penting karena ia membentuk cara manusia mengaktualisasikan keberadaannya secara bermakna dan estetik di tengah dunia. Cristiano Ronaldo merupakan salah satu ikon sepak bola dunia. Adalah contoh nyata dari individu yang berhasil membentuk dan mengembangkan konsep diri secara utuh dan konsisten. Dari anak miskin di Madeira hingga menjadi atlet kelas dunia, Ronaldo tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam olahraga, tetapi juga menunjukkan bagaimana self-concept yang kuat mampu membentuk karakter dan identitas dan ekspresi diri yang otentik. Dalam paparan ini akan dibahas bagaimana perjalanan karir Cristiano Ronaldo mencerminkan konsep diri yang berkembang dan bagaimana hal tersebut menjadi manifestasi dari nilai-nilai estetika humanistik. Sebelum kita masuk ke perjalanan karir Cristiano Ronaldo, kita simak dulu self-concept dan estetika humanisme. Konsep diri atau self-concept menurut Carl Rogers adalah kumpulan persepsi dan keyakinan individu tentang siapa dirinya. Self-concept terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ialah self-image, yaitu gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri. Kemudian ada ideal self, yaitu diri yang diharapkan atau dicita-citakan. Kemudian ada self-esteem, jadi sejauh mana individu merasa dirinya berharga dan kompeten. Self-concept terbentuk melalui pengalaman pribadi, interaksi sosial, serta umpan balik dari lingkungan. Ketika seseorang berhasil menyelaraskan antara self-image dan ideal self-nya, maka ia akan memiliki self-esteem yang tinggi dan menjadi individu yang mampu berkembang secara positif. Sementara itu, estetika humanisme adalah pendekatan yang melihat keindahan bukan hanya dari sisi visual atau seni, melainkan sebagai ekspresi nilai-nilai manusia, kejujuran, perjuangan, kesadaran diri, dan aktualisasi potensi. Dalam estetika humanisme, manusia yang sadar akan dirinya dan mampu menjalani hidup secara otentik adalah bentuk keindahan tertinggi. Ketika self-concept yang sehat bertemu dengan nilai-nilai estetika humanistik, maka lahirlah pribadi yang utuh, yakni seseorang yang hadir secara penuh, menjalani hidup dengan makna, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Representasi self-concept yang kuat dalam perjalanan karir Cristiano Ronaldo. Jadi Cristiano Ronaldo adalah striker atau pemain bola posisi striker atau winger yang lahir di Portugal di Funchal pada 5 Februari 1985. Ia berasal dari keluarga sederhana dan harus menghadapi berbagai tantangan sejak kecil. Namun, sejak usia dini, Ronaldo menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan keyakinan bahwa dirinya akan menjadi pemain sepak bola yang hebat. Inilah yang merupakan bentuk awal dari ideal self yang sudah terbentuk kuat. Pada tahap ini, Ronaldo mulai membangun self-image sebagai calon atlet besar.
Kepercayaan dirinya menunjukkan ideal self yang telah terbentuk, sementara pengorbanannya untuk meninggalkan rumah menunjukkan usaha untuk memperkuat self-esteem-nya. Terobosan di Manchester United pada 2003. Yakni Ronaldo direkrut oleh Manchester United dan di bawah Sir Alex Ferguson, Ronaldo berkembang menjadi pemain yang bertalenta tinggi yang mulai dikenal dunia. Ia memperkuat citra dirinya sebagai pemain yang ambisius dan bekerja keras. Latihan ekstra di luar waktu resmi menjadi rutinitas yang mencerminkan dedikasi dan fokus pada ideal self. Ronaldo menunjukkan penyesuaian antara self-image dan ideal self yang semakin selaras. Ia melihat dirinya sebagai pemain top dan mulai menunjukkan performa yang konsisten untuk mencapai ekspektasi tersebut. Peningkatan self-esteem-nya terlihat dari pencapaian seperti meraih Ballon d'Or pertama pada tahun 2008 dan membawa MU juara Liga Champions pada 2008. Pada 2008 itu pula Ronaldo berhasil membawa MU meraih treble winner. Selain Liga Champions, pada 2008 ia juga mempersembahkan gelar Piala FA dan Liga Inggris pada 2008 untuk Manchester United. Performa itulah yang kemudian menarik perhatian Real Madrid untuk merekrutnya. Dominasi di Real Madrid. Ketika Ronaldo pindah ke Real Madrid pada 2009, ia menempatkan dirinya di pusat dunia sepak bola. Di klub ini ia meraih 4 Liga Champions. Bahkan terdapat 3 gelar yang ia raih secara berturut-turut, yakni Champions League atau Liga Champions di 2016, 17, dan 18. 2 gelar La Liga dan menjadi top skor sepanjang masa klub dengan 450 gol. Ini mengalahkan legenda hidup Real Madrid sebelumnya, yakni Raul González. Citra dirinya sebagai CR7 menjadi merek dunia yang diasosiasikan dengan kesempurnaan, dedikasi, dan keunggulan. Ronaldo telah mencapai ideal self-nya. Ia memiliki self-image yang kuat sebagai bintang global dan hal itu didukung oleh pencapaian yang objektif. Self-esteem-nya terlihat sangat tinggi, namun tetap dikendalikan oleh sikap disiplin dan kerja keras yang membuatnya tetap konsisten berada di puncak performa. Ini adalah statistik Cristiano Ronaldo sepanjang karir sampai dengan di Real Madrid sebelum ia balik ke MU lalu bergabung ke Al Nassr. Ini merupakan statistik karir dari dirinya berada di Liga Portugal, Serie A, Premier League, dan La Liga Spanyol. 450 gol dan 131 assist ia torehkan untuk Los Blancos. Play style atau cara bermain. Pada awal karirnya sampai dengan sekarang menuju akhir karirnya yang sekarang sudah 40 tahun umur Cristiano Ronaldo, ini mengalami beberapa perubahan cara bermain menyesuaikan dengan umurnya dengan riwayat cederanya. Jadi di awal karirnya dia merupakan winger yang cepat, lincah, dan penuh trik. Ia dikenal sebagai pemain berbakat dan menonjol secara individu. Kemudian dia bergabung ke Real Madrid, dia bertransformasi menjadi finisher yang handal dan produktif. Unggul dalam mencetak gol dari berbagai posisi. Mencetak gol baik dari kaki kanan, kiri maupun kepala. Membangun citra CR7 sebagai pemain terbaik dunia dan mewujudkan ambisi dan estetika disiplin diri. Kemudian Ronaldo ke Juventus lalu kembali ke MU. Di sini dia lebih hemat energi, fokus sebagai goal poacher dan pemain yang berpengalaman. Mempertahankan identitasnya sebagai pencetak gol yang handal dengan pendekatan dewasa dan efisien. Lalu sekarang ia berada di Al Nassr dan timnas saat ini dia lebih kepada pemimpin tim serta motivator dan
masih menjadi ancaman di depan gawang, menjadi panutan dan legenda hidup, serta berkontribusi dengan pengalaman dan kepemimpinannya. Gaya bermain Cristiano Ronaldo mencerminkan konsep diri yang terus berkembang dari talenta muda, mega bintang produktif hingga pemimpin yang berpengaruh. Ia menyesuaikan gaya mainnya seiring waktu, namun selalu mempertahankan identitas sebagai pribadi yang luar biasa yang terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Peran sosial dan kepedulian. Seiring bertambahnya usia, Ronaldo tidak hanya fokus pada karir pribadi, tetapi juga memulai menunjukkan kepedulian sosial. Ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan amal, menyumbangkan untuk anak-anak sakit dan membantu korban bencana, dan tidak memiliki tato agar dia bisa tetap mendonorkan darahnya secara rutin. Ronaldo menunjukkan ekspansi dari self-konsep pribadinya menuju ke arah sosial. Ia tidak hanya membentuk diri sebagai individu sukses, tapi juga sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah bentuk aktualisasi diri dan refleksi dari self-esteem yang tinggi dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan. Ronaldo dikenal aktif dalam berbagai kegiatan amal. Untuk di Indonesia sendiri, dia pernah menanam mangrove, kala itu bersama Presiden SBY. Setelah itu, dia juga mempunyai anak angkat bernama Martunis, yang merupakan korban bencana tsunami di Aceh pada 2004 silam. Ekspresi self-concept dan branding diri di luar lapangan. Selain menjadi mega bintang di dalam lapangan, Ronaldo juga mengekspansi dirinya untuk berkiprah di luar lapangan hijau. Dia seorang pengusaha yang berhasil membangun brand pribadi yang kuat. Di luar lapangan ia menjelma menjadi simbol global kesuksesan, gaya hidup, dan disiplin. Ada berbagai macam bisnis yang ia rintis, yang mencerminkan perluasan self-konsepnya dari seorang atlet menjadi ikon global yang multidimensional. Ada beberapa brand atau beberapa usaha yang ia jalankan. Yang pertama ada brand fashion dan lifestyle dengan merek CR7 atau yang dalam bahasa Portugis ini CR7 atau CR7. Brand fashion ini memproduksi biasanya ada parfum, pakaian, dan lain sebagainya. Setelah itu hotel dan properti bernama Pestana CR7. Lalu ada di kesehatan dan kebugaran ada CR7 Fitness and Crown Gym. Lalu teknologi dan investasi digital kerjasama dengan Binance untuk koleksi NFT. Setelah itu ada media sosialnya Instagram dan YouTube dengan follower yang sangat banyak. Bisnis ini bukan sekedar sumber pendapatan tambahan, tetapi bentuk aktualisasi dari konsep dirinya yang visioner, multidimensi, dan global. Ia menyulap karisma dan nilai-nilai pribadinya menjadi merek yang dipercaya dan dikagumi dunia dalam perspektif estetika humanisme. Ini adalah bentuk keindahan hidup, menjadi pribadi yang sadar, berkembang, dan memberi nilai bagi orang lain lewat berbagai ekspresi kehidupan. Ronaldo dan estetika humanisme. Cristiano Ronaldo adalah contoh manusia yang membentuk konsep dirinya secara sadar dan terus-menerus berkembang. Ia memiliki self atau ideal self yang tinggi, tetapi tetap realistis dalam menggapainya melalui kerja keras dan disiplin. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa self-confidence yang positif dapat menjadi fondasi untuk menjalani hidup yang otentik, produktif, dan bermakna. Ronaldo menunjukkan bahwa keindahan bukan hanya soal penampilan luar atau prestasi, tetapi juga soal ketekunan, nilai moral, dan kontribusi terhadap orang lain. Ia adalah sosok yang memperlihatkan bahwa menjadi manusia yang sadar, bertanggung jawab, dan terus berkembang adalah bentuk estetika tertinggi. Cristiano Ronaldo bukan hanya seorang atlet dengan segudang prestasi, tetapi juga pribadi yang merepresentasikan konsep diri yang kuat dan berkembang. Melalui perjalanan karirnya, kita bisa melihat bagaimana self-concept dapat membentuk arah hidup seseorang dan menjadikannya inspirasi bagi jutaan orang.
Dalam mata kuliah Estetika Humanisme, kisah Ronaldo ini menjadi contoh nyata bahwa keindahan manusia terletak pada kemampuan untuk memahami, mengembangkan, dan mengekspresikan dirinya secara utuh. Self-konsep yang positif dan autentik membawa manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna dan estetis. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari perjalanan karir seorang Cristiano Ronaldo yang sangat luar biasa dan mungkin menjadi role model orang lain untuk melakukan atau menggapai cita-citanya. Berikut adalah referensi atau rujukannya. Ada Robert Kral 1961 On Becoming a Person, How to Move. Ada Maslow Abraham 1943 A Theory of Human Motivation, Psychological Review. Lalu ada Merleau-Ponty Maurice 1962 Phenomenology of Perception, Routledge. Ada UEFA.com, dari profil dan statistik pemain Cristiano Ronaldo. Setelah itu ada The Guardian, BBC Sport, CNN, arsip berita Cristiano Ronaldo. Lalu Sobur Alex 2003, Psikologi Umum, Bandung Pustaka Ceria. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada paparan kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.